kita mendekati level tersebut, tapi bukan karena BI menahan suku bunga. Memang secara global penguatan US dollar ini sedang terjadi secara menyeluruh. Karena kenapa? Market masih expect the Fed untuk menaikkan paling sedikit 50, tapi menurut kami di bulan Juli akan naik 75 basis, lalu di bulan September pun masih akan naik sekitar 50 basis, dan di bulan November 50 basis. Ya, jadi kalau kita lihat agresivitas dari The Fed ini akan menyebabkan hampir seantero penguatan US dollar ini terjadi karena banyak terjadinya pembalikan aset untuk membeli pasar ekuitas Amerika maupun pasar kredit dan juga bond market atau treasury dari Amerika Serikat. Nah, memang kalau Bank Indonesia menahan suku bunganya minggu ini lebih banyak dikarenakan karena tekanan inflasi kita masih terjaga meskipun BI juga melakukan triple intervention untuk memastikan bahwa kita punya volatilitas di nilai tukar tetap terjaga. Tapi lagi-lagi kami tekankan bahwa di bulan Juli kita memprediksi kenaikan 25 basis terus sampai mencapai 4,5% di akhir tahun 2022, dilanjutkan 50 basis lagi di kuartal 1 tahun depan mencapai titik akhir atau terminal kurang lebih 5%. Tapi bukan berarti kalau The Fed bisa mencapai 4% karena lebih agresif tahun depan, maka ada kemungkinan Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga lebih dari 5%. Baik, ini dengan suku bunga ditahan, terus juga ada kemungkinan rupiah melanjutkan rally pelemahan, begitu ya Pak Enrico. Ini bagaimana impact-nya ke pasar modal dan SBN? Oke, kalau kita melihat justru sebenarnya pada saat hal ini mencapai titik terminal, memang in the short term market akan lebih banyak membeli dolar. Tapi nantinya kami tetap percaya bahwa fundamental Indonesia ini masih sangat jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Jadi intinya adalah pada saat kenaikan suku bunga ini akan berlangsung dan mendekati akhirnya, plus rupiah juga bergerak melemah, sebenarnya kedua hal ini akan memberikan suatu atraksi yang baik bagi para pelaku investor asing maupun domestik untuk membeli kembali surat utang kita dan juga pasar ekuitas. Jadi memang is a short term pain, but I believe in a long term gain atau medium term gain. Jadi respons policy yang baik ini adalah kita harus melihat bahwa tahun depan toh fiskal konsolidasi harus terjadi. Nah, makanya pada saat ini di mana fiskal masih boleh dilakukan secara longgar, maka moneter harus perlahan-lahan menuju ke arah normalisasi supaya nantinya juga nggak kaget. Pada saat tahun depan kita percaya justru konsolidasi fiskal dan level moneter yang sudah ternormalize itu nanti akan memberikan atraksi sendiri bagi pasar finansial Indonesia. Kami tetap percaya bahwa pertumbuhan PDB kita lebih baik dari rata-rata mungkin di negara Asia, apalagi di negara developed market. Inflasi kita pun masih terbilang cukup baik, tapi memang harus dilakukan normalisasi karena ekspektasinya juga meningkat. Ditambah lagi bahwa neraca dagang kita ataupun neraca transaksi berjalan ini secara historikal pun masih terbilang baik. Cadangan devisa juga masih kuat, ditambah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dari middle income class, dan juga output level kita sudah kembali ke level pre-pandemi. Saya percaya setelah dilakukan sinergi dan juga normalisasi dengan baik, maka funds ini akan kembali menjadi portfolio inflows yang sangat baik untuk Indonesia. Ya, proyeksi Anda Pak Enrico untuk rupiah hingga akhir tahun bagaimana? Ya, kita merevisi sedikit ke atas 15.000 karena pada hari ini juga sudah sempat menyentuh level yang dekat dengan 14.9. Memang sebelumnya kita melihat kemungkinan di 14.9, tapi dengan adanya ekspektasi penguatan US dollar yang masih terus berlanjut, kita memprediksi 15.100 mungkin di kuartal 1 tahun depan, dengan catatan bahwa Bank Indonesia pun sudah mulai menaikkan suku bunga. Tapi sesudahnya saya melihat bahwa ada kemungkinan tahun depan ini pada saat Fed Funds Rate sudah berhenti dinaikkan, bahkan
dengan adanya ancaman resesi di Amerika Serikat, yang notabene berarti the Fed harus mulai menurunkan suku bunga, ini justru akan memberikan angin positif bagi Indonesia, dan bukan tidak mungkin malah tahun depan rupiah trennya akan menguat. Kenapa? Karena didorong oleh fund inflows yang signifikan. Sebagai catatan, secara net year to date inflow, bond market kita masih outflow sebesar lebih dari 4 billion. Ini setara dengan full year outflow di tahun pandemi 2020. Tapi biasanya bond market kita ini, Mbak Dian, selalu mencatat surplus atau net fund inflows meskipun kecil. Contohnya di tahun 2017 dan 2019 ini paling besar. Kita mencatat tiap tahun itu dekat dengan 14 billion. Jadi kita sangat positif bahwa dengan langkah yang tepat pasti kita akan menarik portfolio inflows lagi, yang berarti rupiah nanti akan stabil, bahkan cenderung menguat